Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kajian baru terkait amalan-amalan aurat hijab ya. Tajuk taklim kita yang kita bahas sahadu hadasika bi muajahati masyakilil haya, menajamkan firasat dalam menghadapi masalah apapun masalahnya, tentunya dalam kehidupan. Langsung saja ke risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bertaklim, mari kita sama-sama talqin zikir, tentu diawali dengan syahadat, sholawat, istighfar ditujukan kepada Allah. Ikuti sama-sama hadirin, lurus niat, ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi warid dokamat tubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Taroh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jahar la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir takdi hajatina pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruhi Nur Muhammad khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti hijab autat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Qafi Allahul Kafi Rabbunal Qafi Rabbunal Kafi Wasahadnal Qafi Wasanal Kafi Wajadnal Qafi Wajanal Kafi Likulin Qafi Likulin Kafi Kafa'anal Qafi Wafa'anal Kafi Wanimal Qafi Walimal Kafi Alhamdulillah Alhamdulillah Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Ni'mal maula wa ni'mal Wa kafahul wakil Wa kafalhul wa kafalul Mukminina mu'minina Kita kita Wa kafahul wa kafalul Mukminina mu'minina Kita kita Amin 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 Ya Rabbal Alamin. ya rabbal alamin. Allah yang mencukupi, Rob kita yang mencukupi, tujuan kita Allah yang mencukupi, yang kita temukan Allah yang mencukupi terhadap segala sesuatu, Allah yang mencukupinya, yang memenuhi kebutuhan kita hanyalah Allah. Allah lah sebaik-baik zat yang mencukupi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Allah lah yang mencukupi orang-orang mukmin dalam pertempuran. Amin 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 ya Rabbal alamin. Rabbi sari sadri wa yassiri amri wal quddatam lisani ya qahu qauli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang tatamlimi, agar bisa memahami talim ini dan bisa mengamalkannya, dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi at-ta'adan majlis li ta'limi hada anasil nas aladina majalu masjunin fil fujuri wa ida tarabu min hadal majlisi lakinahu majalu yasu'ana wa huwa muraka Allahumma anna wa mustasaran la yasauna ila an adkuruhum ida nashaladu Allahumma anna fakirun fakot ada tikotifika la haula wala quwata illa syafratan Fajali wajiro min ahli Robana amlina miladun ka aroma Wahailana min amrina rosyada Robana lardika kulubana badail haitana Wahablana minadun ka aroma Inaka antal wahab Ikroman watadiman hadirin jamaah Wabil khusus ikhwan ya ma'ah rahimakumullah ulama anal kuroma Wamasyaik anal aijah Wabi mukodima murabi hadal mahat asyatid al-fatah guru kita tentu Syawabil Qadilah Lamanu. Para ikhwan semuanya yang hadir mendung doakan rahimakumullah.
Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah juga ya, kita puji syukur hari ini bisa datang kemari lagi untuk bertolebul ini, masih diberi waktu. Al-Fakir yang bodoh ini tajuk kita bahas perkara ilmu firasat ya, yang terkait dengan amalan-amalan hijib. Di antaranya hijib khusus untuk firasat, hijib autat tadi yang dibacanya. Itu spesifikasi secara amalan ya. Jadi kita bahas saja langsung ke risalah ini penting. Karena firasat itu sering dianggapnya meneropong sesuatu yang belum terjadi. Ya, bukan begitu ya. Jadi kalau di Quran menyebutkan orang yang tajam firasatnya adalah disebut mutawasim. Ya. Arti kata ada yang dibaca tanda-tandanya, baik pada perasaan dirinya atau yang terlihat. Kita bahas dulu dari tujuan kita mengamalkan ini. Tentu dalam kehidupan kita sering dipersoalkan dengan ujian. Nggak mungkin hidup ini tidak ada ujian. Karena ladang dunia itu ada menguji kita. Ya. Bagaimana cara mengelola nyawa? Tanya dulu. Kita punya nyawa kan? Berarti hidup. Itu nyawa. Ada kaitan dengan roh. Kalau ada yang tanya bagaimana sih cara mengelola nyawa? Ekstrimnya sering ngomong gini, supaya tidak keluar dari tubuh kita. Dimenet gitu nih. Artinya nggak mati-mati dong. Karena orang takut banyak yang mati nih. Jadi ketika kita masih hidup, kita nggak tahu nih bagaimana cara kelola nyawa nih. Takutnya ada yang tanya gitu kan. Kenapa kok nggak pergi-pergi kalau udah bosan hidup? Gitu ya. Ya. Pertanyaan itu kan sering diajukan walaupun nggak berani orang menyampaikannya ya. Kita tahu pertanyaan tadi kan kalau terkait dengan pengelolaan ruh atau nyawa, biar nggak mati maksudnya kan gitu. Padahal kita sendiri nggak mati. Ya. Tahu-tahu kita masih hidup sekarang kan. Tahu-tahu punya utang kita sekarang kan. Ya. Nggak ada yang pengen punya utang kan. Macam-macam lah dalam hidup itu. Jadi sebenarnya saat masih hidup kita tidak tahu bagaimana cara mengelola nyawa kita kan. Ya. Cara kerja jantung tahu? Enggak ya? Enggak ya. Cara kerja paru-paru juga nggak ada yang tahu. Sampai pada saat mati pun kita jelas tidak tahu bagaimana cara hidup, cara mati. Tahu-tahu hidup sekarang, mati aja. Tapi anehnya kita sudah di tanah bisa hidup lagi ya. Nah, ini perlu kita renungkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih agak ini ya, agak ekstrim. Memangnya kita hidup saat ini karena kita tahu-tahu ya hidup. Gitu aja. Ditakdirkan anak orang melarat, umpama udah hitam, nggak ganteng. Orang lain ditakdirkan anak presiden. Kita pengen ke sana. Ya. Hidup sengsara ialah kondisi hidup yang tidak nikmat dan tidak nyaman. Begitu prinsip kita. Hidup sengsara ini kenapa begitu? Tak hanya dialami mereka yang hidupnya miskin saja kan? Karena orang kalau hidupnya susah itu dianggap miskin. Melainkan orang kaya juga bisa hidup sengsara kan? Iya nggak? Banyak uang pun bisa hidup sengsara loh. Itu bukti bahwa ladang ujian itu di sini. Waktu kita nggak pandai mengelola nyawa. Nah. Jadi jelas ya hidup sengsara. Tak hanya dialami mereka yang hidup miskin saja, melainkan orang kaya juga banyak yang hidupnya sengsara. Selain itu, kita juga tidak bisa memilih siapa bapak kita. Ya, Ikhwan-ikhwan kalau ingin memilih bapak kita pengennya Jokowi kan? Betul kan? Kira-kira gitu kan? Itu bukti kita nggak bisa mengelola kehidupan itu. Ya, tahu-tahu anaknya petani, kok nggak anak presiden ya?
Kenapa antum pancing ke sini dulu? Ini disebut muhasabah perenungan ya, supaya masuk kajian tadi. Ya, pokoknya pola pikir kita itu harus difirasatkan, harus dikelola dulu lah firasatnya. Itu pun kadang-kadang kalau nggak ditaklimi tidak tahu. Artinya gini ya, nggak tahu jangan sampai berpikir kenapa saya. Jadi anu nggak suka, walaupun ada hukum asbab, segala persoalan sering nyandarkan kenapa saya. Kenapa saya miskin, kenapa saya jadi tukang empek-empek, kenapa saya jadi nggak dapat istri. Diperpendek aja dulu deh. Karena saya nggak tahu, ngelolanya aja nggak bisa. Yang pasti pola berpikir yang benar begini. Engkau yang menghidupkan ketika saya mati. Betul? Allah kan? Juga nggak tahu kenapa saya mati. Nggak tahu kan? Pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Gitu jawabannya kan? Ya. Yakini aja deh itu. Yakinin itu mesti kuat nih. Itu firasat nih. Diri kita akan baik-baik saja di akhirat. Yakini dulu. Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Ya. Ketika di dunia, Tuhannya engkau ya Allah. Betul? Di akhirat, Tuhannya juga engkau ya Allah. Sama ya. Nah. Dan sifat engkau tetap apa? Arhamur Rahimin. Jadi kita nanti di akhirat akan baik-baik aja. Kalau kita muslim, karena sifat Allah Arhamur Rahimin. Gampang ya ngajinya ya. Buat dosa aja. Jangan gitu maksudnya ya. Difirasatkan, dipikirkan. Adanya firasat dan pola pikir yang benar itu diperintahkan oleh ajaran sunnah oleh Nabi. Karenanya para waliullah kalau mau wafat santai aja. Takut ya ada, tapi santai. Kamu sekarang ngapain? Nunggu mati kan? Ada yakin nggak? Nggak, kamu nggak nunggu mati. Ya, yakin ya? Kita ini sekarang nunggu mati. Maka kalau ada yang wafat santai aja. Karena itu ulama dulu nih, kalau ada keluarga nangis karena ada yang meninggal, bapaknya, ibunya, kerabatnya atau marah besar. Dimarahin nggak? Marahin. Sebabnya apa? Karena dia nggak berpikir normal. Karena kita nunggu mati. Cuman beda waktu. Sebenarnya semua orang akan mati kan. Memang mau kemana kamu nangisin saya? Kalau tuh mayat bisa ngomong pasti gitu tuh. Benar nggak? Kenapa kamu nangis? Kamu kan mau mati. Ah ya. Kalau mau mati ya kembali lagi ke Allah kan. Sama dengan saya. Susahnya. Jadi susahnya apa di dunia? Milik Allah, di akhirat milik Allah juga. Di sini baru anu kaitkan kenapa hidup antum sengsara. Umpama, mudah-mudahan nggak ada yang sengsara. Karena solusi dikasih uang juga sengsara juga sih. Diselesaikan masalah juga sengsara juga sih. Ya. Kenapa penyebab hidup sengsara? Ini erat kaitannya dengan pola pikir dan tidak mendalami ilmu firasat. Karena perilaku kita yang tidak dibarengi dengan kesadaran akan takdir Allah, semuanya serba Allah. Maka kita sengsara. Sebagai contoh begini, seseorang yang ditakdirkan hidup miskin, umpama, namun keinginannya seperti orang kaya, tentu saja menyebabkan hidupnya bertambah sengsara. Pasti itu.
Jadi menjelaskan penyebab utama mengalami kesengsaraan dalam kajian ini kaitannya dengan firasat dan amalan doa hanya satu, yakini kita berpikir sering sengsara itu karena berpikir kita terbiasa ngikutin nafsu. Sengsara antum. Kalau antum pola berpikirnya selalu mengikuti nafsu, pasti sengsara. Contoh sederhana, saat kita digunjing orang lain, dibully, difitnah, jika menuruti nafsu, manusiawi dong. Nah ya kata gitu ya. Karena kita ada nafsu. Tapi ini mesti dimanage. Jika menuruti nafsu maka kita akan marah kan? Akan susah kan? Kalau dibully. Tapi kalau pola berpikirnya secara benar, Islam, tuntunan Al-Quran, jika kita berpikir bahwa ketika digunjing, difitnah orang, asal jangan dijolimi fisik ya. Digunjing, dibully, kita ingat dosa kita akan dihapuskan oleh Allah, yakin gak tuh? Itu tanda sayang. Antum digunjing nih, antum gak salah nih. Yakin gak kalau itu dosa kita dikurangi? Banyak loh, yakin gak? Yakin gak? Jadi yang boleh membalas kalau diperangi, diambil hak kita. Kalau digunjing aja biarin aja, dosa kita udah dikurangi tuh. Itu ada di Quran. Pasti kalau berpikir itu setidaknya tidak akan merasa hidup sengsara deh. Ya. Namun sebaliknya, insya Allah akan tenang-tenang aja. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir menuruti nafsu. Gampang ya aja ya. Coba. Pas kita dibawa ngikutin nafsu, kita marah tuh, sengsara tuh. Ya. Andaikan kita tidak berpikir menurut nafsu, kita ini yang ada di diri kita ini, maka kita tidak pernah sengsara. Insya Allah. Misalnya tetangga kita ngomongin kejelekan kita, kamu ikut syariat Allah aja deh. Ikuti syariat Allah. Alhamdulillah aku digunjing tetanggaku. Oh, nggak bisa pola pikir gitu dong, gitu. Enggak, Quran beda. Alhamdulillah saya digunjing, dibully tetanggaku. Dosa saya kurang. Benar nggak? Dosa saya kurang. Begitu bro. Dasar kajian mengkaji perkara doa pedangnya Allah. Ya. Karenanya menghadapi masa-masa sulit adalah bagian tak terelakkan dalam hidup setiap manusia. Pasti ada dan harus ada selama antum hidup. Jadi nggak ada hidup yang lempeng-lempeng aja. Nggak ada. Apalagi akhirul zaman ini. Jadi pola pikir kita yang mesti diberesin, ya, ditambah dengan sedikit pemahaman jangkauan maksud Allah, itu yang disebut firasat, baca gelagatnya. Dalam ajaran Islam, tantangan hidup dipandang sebagai apa? Masalah, problem. Dalam ajaran Islam, belum kerja, sulit dapat istri. Dalam ajaran Islam hal itu dianggap apa? Ujian dari Allah. Poinnya. Apa? Ujian. Setuju? Ujian bukan? Jangan sekali-kali ngomong ajab. Ajab kaitannya dengan bayar utang. Karena antum mengajabi orang. Jahil orang. Jadi pandangan kita beres tuh. Masalah itu ujian dari Allah yang memberi kita kesempatan untuk bisa memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ujian tadi akan memperkuat keimanan kita dan bisa mendekatkan diri kepadanya. Seharusnya begitu, itu ajaran Islam. Maka apa yang harus dilakukan ketika hidup terasa sulit sudah paham. Berikut adalah beberapa solusi Islam yang bisa dijadikan pedoman. Lebih dalam lagi nih,
Satu, apapun juga masalahnya, beratnya kehidupan, ya, Islam mengajarkan berdoa, bertawakal kepada Allah, kan gitu, iya kan? Doa kan senjata utama bagi seorang muslim, betul? Betul. Tapi karena kita udah ada ilmu, jadikan pedang. Itulah hijib. Beda. Beda nggak? Beda. Jadi bukan doa biasa. Ini sudah Anung jelaskan perkara hijib. Ya. Ketika menghadapi kesulitan, berdoa dengan model doa yang sudah kita terangkan. Di sana pasti ada keyakinan karena ada sanad. Itu pun ditantang pula, walaupun menganggap sudah pasti makbul, tetap ada hukum tawakal. Karena tawakal tadi membuat kita tenang. Yakin bahwa segala urusan berada dalam kendalinya. Salah satu doa yang sering diamalkan Rasulullah saat menghadapi kesulitan, ini umum, kalau sulit makan hijib. Ini boleh langsung spontan. Pas kita menghadapi sandungan, mentok, secara syariat umum, Rasulullah mengajarkan, ini sudah amalan tarekat yang sifatnya khusus. Dan ini bukan ajal tulaka, bukan diijazahkan karena Quran. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghid asli li syanikullah wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Itu udah bagus doanya. Kalau timbul masalah apa aja, penyakit, mentok, pasti tak ikhtiar mentok. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghid asli li sya'nikullah wala takilni illa nafsi tarfata'ain. Wahai yang maha hidup, yang mengatur segala sesuatu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Astaghid. Perbaikilah segala urusanku dan jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ini ada kaitan menyerahkan bulat-bulat ke Allah, tawakilah. Jadi itu dia. Itu refleks doa tadi itu harus sudah spontan. Pas kita mentok sesuatu, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghid asli li sya'nikullah wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Jadi nggak ada waktu kita mengurus diri kita sendiri. Pas kita mengurus diri sendiri sering mentok. Ya. Wala taklilni ila nafsi tarfata'ain. Jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri walaupun sekejap, ku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Itu alafatnya begitu. Nah, ini kan mesti diulang-ulang. Dipahami secara konteks yang lebih benar gimana konsep doa. Itu yang pertama, menghadapi kesulitan. Yang kedua, tingkatkan kualitas sholat. Apapun masalahnya, kalau terbentur, itu satu gabungan. Berdoa, tingkatkan kualitas sholat. Karena sholat bukan hanya merupakan kewajiban saja dalam Islam. Lebih dari itu. Tapi juga cara ampuh untuk mendapatkan jiwa kita menjadi tenang dalam ujian. Ketenangan. Saat menghadapi seluruh persoalan. Ya salah satunya meningkatkan kekhusyuan, keseriusan. Tentunya dalam ritual sholat. Karena di sini mengurangi beban pikiran kalau khusyuk. Karena nggak bermain. Disitulah akan bisa hudur, dekat secara spiritual dengan Allah. Jadi ketika hidup terasa sulit, apa yang harus dilakukan? Doa saja tanpa sholat juga
kita lepas karena ada kewajiban yang dilepas. Perbaiki kualitas sholat, jadikan sholat sebagai sarana untuk merenung, memohon petunjuk, memohon ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, baru naik yang ketiga, istighfar. Istighfar kan memohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang mentok itu karena kita banyak dosa, nggak dicuci dengan ampunan. Tidak hanya membersihkan dosa, istighfar itu, tapi juga membuka pintu kelapangan dalam hidup. Kan nggak salah nih Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak istighfar. Karena hal ini dapat mendatangkan rezeki, memudahkan urusan. Di saat hidup antum sulit, memperbanyak istighfar adalah cara untuk membersihkan hati dan pikiran, mendekatkan diri kepada Allah, dan mendapatkan pengampunan dan memperbanyak rezeki yang tak terduga. Itu hadis. Udah 3 tuh solusi secara umum. Solusi 4, tunggu. Itu yang disebut konteks sabar. Nunggu ini yang kita tanamkan secara firasat, berprasangka baik. Ya. Tentunya prasangka baik kepada Allah dulu. Karena kesabarannya diuji juga dengan waktu. Itu sebabnya sabar adalah salah satu sikap yang sangat dianjurkan oleh Islam ketika menghadapi kesulitan. Dan jangan lupa, kalau kita memotong langsung, menyelesaikan solusi, hanya mengandalkan hadis sahih, betul. Minta tolonglah pada sabar dan sholat, betul. Tapi diilmui. Ternyata diawali doa, diawali istighfar. Betul kan? Ada 4 tadi. Apa yang harus dilakukan ketika kesabaran mulai menipis? Poin di sini. Kan orang sekarang sering nggak sabar. Apa poinnya? 1 rahasianya. Kalau antum sudah kesulitan seolah-olah sabar ada batasnya, yang mesti antum pikirkan berprasangka baik kepada Allah. Duduk ya. Gampang tuh. Ini firman. Jelas. Jadi, wah, saya ini gagal. Termasuk ngeluh. Wah, saya suruh sabar. Berprasangka baiklah dengan Allah, karena Allah berfirman di Al-Insyirah ayat 6. Andung yang baca ya. Ini keren nih. Pendek aja. Inna ma'al usri yusra. Ada yang tahu? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Firasat tuh. Kalau antum dikasih kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau antum ada kesulitan, antum mengeluh mencari solusi tanpa ada kesabaran, maka tidak dimudahkan. Jadi mesti diam, enggak begitu, naikkan ke hijab nanti. Duduk ya, poinnya gitu. Jadi kita tahu dengan bersabar, diilmui sabar, dan tetap yakin setiap ujian akan ada kebaikan, dan itu ada dari Quran. Ya, ada di Quran. Innamal usri yusra. Yakin gak tuh? Tiap kesulitan ada kemudahan. Nah, makanya pas di ujung, ya, jangan mundur. Banyak nih dalam ujian penyakit. Bikin sakit dong, malili parui. Ada ketemu penurunan nanti, karena itu Quran. Benar nggak? Kita sering ngalami kaget kan, seperti puncaknya habis kita. Gitu kan? Sudah itu turun kan? Nah, ini sekali lagi pahami Quran. Inna ma'al usri yusra. Betul. Pasti deh tiap kesulitan ada kemudahan.
Karena itu bahasa Allah. Cuman kita nggak sabar. Nah, yang Andung kaji ini kan masih sifatnya umum, tapi Andung hanya menekankan pengulangan dan ditekankan pada keyakinan dan diilmui semuanya. Runutnya jelas, ya. Secara bahasa, firasat. Ini udah masuk ke inti kaji ya. Firasat itu kecakapan untuk mengetahui. Pas ada persoalan, kita harus cakap mengetahui apa sih. Paham? Itu firasat. Ahli kita mengetahui. Karena apa? Pasti ada persoalan, pasti ada kemudahan. Firasat adalah kecakapan untuk mengetahui sesuatu dengan cara bukti melihat dalam keadaan kita baca gelagatnya. Maldiang talie dari mimiknya. Mato lihat, telinga ceringu, mangecek bayi, marayu-rayu. Menggambar enggak kadang-kadang? Nah, kalau nggak tepat, kita bisa salah sasaran. Kena suudzon. Kalau nggak ada ilmunya, betul kan? Karena prasangka buruk. Ternyata dia tidak melakukan itu. Betul kan? Nah, itu yang kita ilmui, firasat itu. Ada di Quran. Gimana supaya tepat sasaran? Melihat gelagat, melihat keadaan, melihat sesuatu menjadi benar. Dalam Al-Quran, Allah itu memuji orang yang tajam firasatnya. Salah satu orang yang tajam firasatnya itu tandanya bukan milik kita. Itu tanda kekuasaan Allah. Jangan merasa memiliki. Itu akidah. Iya kan? Nah, sering melenceng nih. Pas kita dikaruniakan Allah firasat, menjadi turun firasatnya. Karena kita merasa memiliki. Itu tanda kekuasaan Allah. Yang diberikan, diamanahkan ke kita. Jadi beberapa adab kita kalau ditajamkan firasat itu harus begitu. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda begini. An Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Attaqu firasatal mu'mini fa innahu yanjuru binurillah." Takutlah kamu terhadap firasat orang yang beriman. Sungguh dia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Misalnya guru nasihati nih, udah jelas dia mendalami suatu ilmu. Firasatnya itu loh. Hati-hati antum di situ. Itu mesti takut antum. Jangan dulu suudzon. Iya kan? Antum hari ini datanglah karena antum ada amalan spesifikasi yang mesti antum dapatkan. Ini terkait masalah antum. Dablek juga nggak datang. Ada sampai gitu disampaikan. Kalau dia misalnya ada masalah istri sakit, anak sakit, ya nggak masalah. Tapi si penasehat itu sudah menancapkan sesuatu bahwa dia bisa datang. Dan itu firasat. Itu yang disebut, kadang-kadang orang menyebut jangan taklid sama guru. Tapi guru itu ada petunjuk. Duduk kan nih? Hari ini ada yang melanggar itu. Kita tukil dari pendapat Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan ada 3 orang yang memiliki firasat yang tajam. Ada 3 orang, sangat tajam. Mereka adalah istri Fir'aun. Yang kedua seorang pembesar Mesir, namanya Al-Ajij.
Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq. Kita bahas satu-satu ya. Ya. Sangat tajam tuh. Jangan-jangan sulit mengalahkan dia nih. Yang pertama merupakan seorang wanita. Istri Firaun ya wanita kan? Nah. Menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Dari firasat tuh. Dengan meyakini suaminya Firaun, dia ngomong gini, selamatkan bayi laki-laki itu yang dilarung ke air kan? Karena bayi itu qurrata ayun, penyejuk mata nanti. Arti qurrata ayun itu penyejuk mata. Ini diabadikan oleh Allah. Itu firasat, itu bukan ilham, itu bukan wahyu untuk istri Firaun, tidak. Dibukakan firasatnya, selamatkan bayi itu. Al-Qasas ayat 9, Iqra Iwan. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Gini. Kalau boleh tafsirkan jelas ya, ini gampang aja kalau kita paham ya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka itu punya firasat. Amin. Firasat itu memang karunia Allah, tapi bisa diikhtiari. Ada orang menganggap firasat itu memang nggak bisa diikhtiarkan, tapi tidak bisa diikhtiarikan. Ya. Membaca dia, firasat itu bukan langsung tahu. Membaca sesuatu kejadian, gelagatnya gini. Salah satu wanita adalah gelagatnya melihat bayi, selamatkan dia, ya kan? Dia sendiri kenapa mesti begitu? Berarti ada campur tangan Allah kan? Nah, itu dia. Itu Quran kan? Bukan nabi, bukan wali istri Firaun tuh. Yang kedua, Al-Ajid, bukan nabi, bukan juga wali, menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Diselamatkan Nabi Yusuf alaihissalam waktu remaja. Dia kan putra Nabi Yakub alaihissalam. Dibuang sama saudara-saudaranya, ya kan? Allah kan berfirman, diabadikan sama Allah nih. Ini firasat nih. Si Ajiz ini dapat firasat. Yusuf ayat 21, Iqra Iwan. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا
Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberi kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Dan agar kami ajarkan kepadanya tabir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, Al-Aziz pun nggak ngerti. Tahu-tahu dia tahu deh. Pokoknya beli deh anak ini. Bilang ke istrinya kan itu. Kita rawat. Kita ajari takwil mimpi. Ya kan? Itu firasat. Bukan nabi. Bukan wali. Yang ketiga ini Abu Bakar sahabat. Jelas wali ya. Ya, pasti dia dapat firasat. Ya. Umar juga dapat firasat. Teriakin tuh orang yang di gunung, armada kamu, laskar kamu. Mau diteriakin di sini ya, kedengeran lu padahal beratus-ratus kilo itu. Disuruh ngomong gitu, dia tidak menyadari begitu itu firasat. Tahu aja. Ada gelagat. Ada petunjuk. Contoh, ada gempa nih, belum terjadi. Kita dikasih firasat. Dikasih tanda. Tandanya apa misalnya? Ngelihat cacing keluar dari tanah dalam keadaan panas. Wah, ini kan aneh nih, orang yang tajam-tajam syariatnya tapi makrifatnya kurang memahami ilmu firasat. Pas air surut di laut tuh ya, ikan pada naik dikejar. Nggak lama kemudian nggak baca firasat, dihantam sama tsunami kan. Betul kan? Antum nggak ada firasat tapi karena nggak diilmui ya dibawa lalu acilako lah. Apiti lah dimantu deh, dianggap ndak do deh. Ya. Abi enggak? Abi. Ya. Kaitan firasatnya dengan suudzon. Husnudzon juga hati-hati memakai firasat. Ya. Di sini harus diilmui. Harus dimohon. Paham ya? Sementara Abu Bakar, kita bahas dulu. Sangat kuat firasatnya. Karena dia memang orang sahabat. Di waktu mengangkat Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, dia langsung pilih dia. Abu Bakar dulu As-Siddiq, Amirul Mukminin. Sudah itu, kan ada sahabat lain. Saya memilih siapa? Umar bin Khattab. Enggak Utsman. Itu firasat. Akhirnya sejarah membuktikan Al-Faruq berhasil meneruskan kepemimpinan As-Siddiq dengan sangat baik. Ya, jadi di sini gelarnya Al-Faruq dia. Ya. Abu Bakar itu gelarnya Al-Faruq. Ya. Karena memilih As-Siddiq, orang yang jujur. Ya. Kita bahas lebih bawah dulu terkait firasat ini. Syekh Qubairi menambahkan, seorang ulama yang mendalami khusus ini salah satunya adalah Imam Syafi'i ya. Sampai bingungnya ilmu firasat karena Imam Syafi'i ini orang fikih mengandalkan logika. Itu kitabnya sampai dibakar, kitab firasat. Sanad kitabnya. Karena kebingungan dia. Karena firasat itu nggak bisa mengandalkan logika, tahu aja. Ya. Syekh Qubairi menambahkan ada berbagai kisah dalam Al-Quran yang memperlihatkan kekuatan firasat. Misalnya, sewaktu Nabi Yusuf difitnah berbuat keji, karena ganteng kan? Nah, terhadap istri pembesar Mesir. Seorang penasihat kerajaan memberitahu, enggak Nabi, ya, bahwa apabila baju Nabi Yusuf robek di bagian belakang, firasat tuh. Kenapa dia tahu ya? Akal juga menerimanya sebenarnya ya. Ya. Maka pernyataan pemuda Bani Israel itu menjadi benar. Ini kan Yusuf
ayat 28 diabadikan Allah. Itu firasat. Dibaca Iwan. 28 lanjutan. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Pertanyaannya dapat kita apa? Jagonya perempuan apa? Wanita. Tipu daya. Nggak enak ya, untung nggak ada perempuan. Hati-hati, itu jago itu. Kalau persentase dia 100, kita 40%. Sering terkecoh lu. Lawannya apa? Harus tajam firasat. Ya. Betul? Belum sampai nih ngaji firasatnya. Ini petunjuk pembuktian bahwa firasat itu ada secara ajaran Islam. Dicontohkan, bukan nabi dan wali saja. Satu sahabat tadi kan, iya kan? Diabadikan di Quran lagi. Ya. Dijabarkan secara jelas dengan kitab-kitabnya. Nggak mau ngamalin firasat, menjadi orang mutawasim. Nah, ini enggak, ngajinya apa? Zodiak, kan ngaco kita ini. Yang nggak ada ujung pangkalnya kan. Ilmu zodiak yang meraba karakter tubuh manusia. Sanatnya nggak jelas ilmu itu. Ya udah kaji firasat aja. Ya. Kalau antum merasa tertipu oleh perempuan, lawannya apa? Ilmu firasat. Ya. Gelagatnya gimana? Baca aja gelagatnya. Itu 41 gitu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sayfaiha wa nuril abshari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها